dari Tuhan, itu kekuatan kita. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Sukacita. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhan. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku ku temukan juru selamat. Dia mengasihi. Selamat malam, Bu Suci. Selamat bergabung. Apakah di rumah hujan? Sukacitaku. Sukacitaku kini penuh. Haleluya. Shalom saudara, selamat malam. Dimanapun saudara berada yang sudah bergabung dalam doa sehati GBS Purwokerto, selamat malam dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang sedang menjadi pikiran kita pada saat ini, mari kita serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menjadi satu-satunya tempat yang dapat kita andalkan, dan tempat yang kita dapat percayai. Kita menyembah Dia, kita mengangkat pujian kita mengangkat suara kita kepada Tuhan. Kaulah Tuhanku. Kaulah Tuhanku. Kaulah
Engkau membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Haleluya. Dan kami menyembahmu, kami menyapamu. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah. Oh Tuhan, katakan kembali kau ku sembah, kau ku sembah. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah. Oh Bawa kami lebih tinggi, bawa kami terbang bersamamu, mengatasi segala badai, mengatasi segalanya bersamamu, dalam perlindunganmu, dalam kekuatanmu Tuhan, Engkau sanggup menolong kami. Yang sakit disembuhkan, yang berputus asa diberi pengharapan. Oh Tuhan, kami menyembah, kami memuji ajaib Engkau Tuhan di hidup kami. Engkau teramat ajaib, Engkau teramat ajaib. Oleh firman kami dijamah, oleh firman kami disembuhkan. Yang letih lesu Tuhan beri pengharapan yang baru. Dalam nama Yesus, kemenangan diberikan bagi yang berharap. Kami percaya akan kuasa-Mu, mari Roh Kudus bekerja dan merawat umat-Mu. Kami mau terus berpengharapan kepadamu Tuhan, dengan tiada kena, dengan tiada putus asa. Kami mau tetap mengadahkan mata pandangan kami kepada janji-janji Tuhan yang memberikan kehidupan, yang memberikan damai, yang membawa kami kepada ketenangan. Sebab saat kami berteduh di bawah kepak sayap-Mu, kami aman dalam perlindungan-Mu. Kami sanggup melakukan segala perkara bersama-sama dengan Engkau. Kami kuat sanggup melakukannya Tuhan, karena Tuhan yang menopang, karena Tuhan yang menolong, karena Tuhan yang bela, karena Tuhan menyertai kami semua.
Apapun Tuhan rintangan kami di depan saat ini, kami percaya kuasa-Mu mengawal kami. Mujizat-Mu terjadi begitu saja. Dan biarlah Tuhan, setiap doa yang akan kami naikkan kepadamu tidak akan kembali dengan sia-sia. Engkau mendengar, Engkau tahu setiap keluh kesah kami, setiap syafaat kami, kerinduan kami, setiap tetesan air mata kami Tuhan, setiap beban kami taruh di bawah kaki-Mu yang kuat Tuhan. Kami berserah kepadamu malam hari ini. Apapun yang Engkau mau ajarkan kepada kami, apapun yang mau Engkau sampaikan kepada kami melalui firman-Mu, kami akan dengan taat mendengarkan dan belajar firman-Mu. Rapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Segala pujian syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara, selamat malam, selamat bergabung bersama kami untuk berdoa bersama, untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dimanapun saudara berada, dan siapapun saudara yang mengikuti malam hari ini mendapatkan pertolongan Tuhan yang begitu ajaib dalam kehidupan saudara. Dari tempat ini kami mau mengajak saudara untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan, di mana pada hari ini tepat di hari Rabu yang kalender gereja itu memberikan catatan bahwa hari ini adalah Rabu Abu, menyongsong menjelang Paskah, saudaraku. Ya, ada Prapaskah dan dimulai pada hari ini. Apa itu Rabu Abu, saudaraku yang dikasih Tuhan? Rabu Abu adalah abu menandakan suatu perkabungan, di mana di dalam hari-hari ini kita diingatkan untuk kembali kepada Sang Pencipta. Asal mula kita diciptakan, bagaimana Tuhan menciptakan kita, ya, dari debu kembali kepada debu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang hendak kita mau renungkan pada malam hari ini adalah bagaimana kita bisa menyadari diri kita bahwa kita ini di dunia yang fana, yang hanya sebentar ini akan kembali kepada Sang Kali. Jadi kita merendahkan diri hadapan Tuhan dengan berpuasa, dengan menahan diri, dengan mengendalikan diri, menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa dan butuh Tuhan. Jadi orang-orang yang rindu hidupnya dipenuhi oleh kuasa Tuhan, dia akan datang selalu dalam kerinduan untuk berdoa kepada Tuhan. Jadi saudaraku, orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan itu sangat senang untuk mengikuti doa, untuk berdoa kepada Tuhan, untuk merenungkan, menerima kebenaran firman Tuhan. Nah, malam hari ini saya ingin mengajak saudara untuk membaca renungan kita dari Kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal yang ketiga, saudaraku. Kita kembali kepada awal mula kenapa umat manusia itu mengalami penderitaan, kesengsaraan, ya, berjerih lelah, berkeluh kesah dalam bekerja, berkeringat, ya, menderita sengsara. Dimulai dari Kejadian pasal yang ketiga. Kita akan melihat catatan Alkitab kita, firman Tuhan yang kita punya adalah pasal yang ketiga Kitab Kejadian, ayatnya yang dimulai. Saya ingin mengajak saudara untuk membaca ayat yang ke-16, mulai ayat yang ke-16. Ya, firman-Nya kepada perempuan itu. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Perhatikan baik-baik.
Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Ayat 17, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Sebab engkau debu dan akan kembali menjadi debu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan malam hari ini mengatakan bahwa sumber penderitaan malapetaka yang terjadi dalam kehidupan umat manusia karena dosa ketidaktaatan kepada Allah. Ya. Karena dosa pemberontakan terhadap perintah Allah, sehingga menyebabkan manusia pertama dan istrinya itu harus diusir dari Taman Eden. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di Taman Eden kehidupan itu begitu menyenangkan, kehidupan itu begitu nikmat, ya. Di Taman Eden diceritakan bahwa di sana Tuhan sudah menyediakan semuanya. Tuhan sudah mencukupi kebutuhan Adam dan Hawa. Tapi begitu masuk si ular tua, si pembujuk ulung itu, saudaraku, istri Adam mengalami kegoncangan. Nah, di situ satu perintah diberikan kepada Adam, bahwa mandat itu diberikan kepada Adam untuk mendengarkan satu perintah Tuhan di Taman Eden, saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa semua boleh dimakan kecuali dari satu pohon kehidupan itu. Tidak boleh dimakan. Dan itu diberikan kepada Adam sebagai kepala rumah tangga, diberikan kepada Adam sebagai seorang suami, diberikan kepada Adam sebagai seorang pemimpin dalam sebuah keluarga. Nah, tanggung jawab Adam adalah mengajarkannya kepada istrinya, memberikan impartasi kepada istrinya bahwa Tuhan memerintahkan hal itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Namun apa yang terjadi, saudaraku yang dikasih Tuhan, di situ karena pelanggaran, karena pemberontakan, karena ketidaktaatan, di situ mengakibatkan kesusahan, penderitaan, dan berjerih lelah, saudaraku. Di ayat yang ke-16 dikatakan firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Saudaraku, wanita pada hakikatnya memang dilahirkan untuk memiliki keturunan melalui hidupnya. Jadi mengandung itu sesungguhnya sesuatu yang normal. Tapi karena upah dosa dikatakan mengandung sebagai seorang wanita itu mengalami kesusahan. Nah, kesusahannya bukan hanya sedikit dikatakan, kesusahannya sangat banyak. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kenapa? Karena itu buah dari ketidaktaatan. Harusnya tidak susah untuk melahirkan seorang anak, ya. Tapi karena ketidaktaatan, walaupun itu ada konsekuensinya, mengalami kesakitan,
Ya, tapi di sini dikatakan tetap seorang istri akan birahi ya kepada suaminya, enggak kapok-kapoknya untuk melahirkan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, terus dikatakan lagi bahwa ayat 16 itu, ia akan berkuasa atasmu. Seorang laki-laki, seorang suami akan berkuasa atas istrinya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dikatakan. Lanjut, apa ayat 17 berkata apa? Ya. Firman-Nya kepada manusia itu adalah firman-Nya kepada Adam. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, ya, dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan padanya. Terjadi apa, saudaraku? Terjadilah kutuk dosa itu. Terkutuklah tanah karena engkau. Tanah menjadi terkutuk. Karena apa? Pelanggaran, ketidaktaatan ya, seorang Adam. Dia mengikuti perkataan istrinya. Dia mengikuti ajakan istrinya untuk memakan buah pohon yang dilarang Tuhan itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, maka hasil daripada perbuatan pelanggarannya itu adalah tanah menjadi terkutuk dan susah payah engkau akan mencari rezeki. Enggak ada, saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa mencari rezeki itu enak, mudah, ringan. Di sini dikatakan dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu, dengan bersusah payah engkau akan bekerja. Jadi bekerja itu ada sebuah jerih lelah, suatu jerih lelah dengan susah payah. Ya, kalau mau menikmati sesuatu yang lebih harus bekerja lebih keras lagi, saudaraku. Kalau mau menikmati buah harus menanam pohonnya. Nah, ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan pada bagian selanjutnya, dengan berpeluh engkau akan mencari makanan. Dengan berpeluh engkau akan mencari makanan. Dengan bekerja keras engkau akan mencari makan. Dengan bersusah payah engkau akan mencari makan. Dengan berjerih lelah engkau akan mencari makan. Dan dikatakan lagi, diingatkan bahwa sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Saudara yang dikasih Tuhan, malam hari ini perenungan kita bahwa kita adalah keturunan Adam dan Hawa. Kita menerima konsekuensi bahwa upah dosa itu adalah maut. Upah dosa itu adalah penderitaan. Upah dosa itu adalah susah payah. Yang harusnya hidup di Taman Eden itu menyenangkan, tapi karena suatu pemberontakan, ketidaktaatan, hingga akhirnya harus dikeluarkan dari Taman Eden, dan kita hidup dalam dunia ini sekarang, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita harus bekerja keras, kita harus berjerih lelah, kita harus bersusah payah untuk mencari nafkah, mencari rezeki, mencari makan. Saudara, kalau hari ini saudara menikmati kemurahan Tuhan dengan berkat Tuhan yang diberikan kepada saudara, dan saudara menerima dan menikmatinya hari ini, itu suatu berkat kemurahan Tuhan, karena Tuhan itu baik. Masih ada kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Dan perlu diingatkan bahwa hidup kita itu tidaklah panjang, tidaklah lama, karena dunia ini fana. Sehingga hari-hari ini kita patut merenungkan diri. Marilah kita kembali kepada Sang Pencipta, kembali hidup di jalur yang benar, on the track, ya, berada di jalur yang benar, ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, berapa banyak pelanggaran yang sudah kita lakukan? Perenungannya adalah berapa banyak pelanggaran yang sudah kita lakukan.
Bukankah kita diingatkan malam hari ini, debu kembali kepada debu, engkau debu kembali kepada debu. Artinya kita bakal mengalami yang namanya kematian, bersusah payah sampai pada ajal menjemput. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Marilah kita minta pengampunan Tuhan, sehingga kebangkitan Kristus pada hari Paskah itu menjadi hari kemenangan dalam hidup kita. Bersama dengan Tuhan Yesus yang bangkit itu, kita mengalami kemenangan hidup. Nah, saudaraku, saya mengajak saudara untuk berdoa dan mengalami kuasanya doa. Janganlah kita itu enggan untuk diajak berdoa. Kenapa ada banyak orang Kristen kalau diajak berdoa itu berat? Kenapa ada banyak orang Kristen kalau diajak berdoa itu alasannya banyak? Kenapa kalau diajak berdoa itu orang Kristen selalu menghindar? Ya, ada yang lebih suka nonton TV, ada yang lebih suka mainan gadget, mainan HP dibanding diajak berdoa, saudaraku. Tapi ketika ada kesusahan, penderitaan, dia menjerit kepada Tuhan. Tapi ketika diajak untuk datang kepada Tuhan, begitu susahnya. Hampir kebanyakan bahwa kita sulit untuk diajak berdoa bersama-sama, saudaraku. Marilah kita bertobat. Sekali lagi saya mengingatkan pada hari Rabu ini, marilah kita bertobat. Kita minta pengampunan dosa daripada Tuhan. Nah, supaya doa kita mengalami kuasa. Supaya doa-doa kita mengalami kuasa. Bagaimana Tuhan menolong, menjawab doa-doa kita di hari-hari kesusahan, penderitaan kita. Masih ada harapan jika kita mau kembali kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Mazmur 6 ayat yang ke-10 mengatakan demikian, bahwa dalam doa orang yang mau merendahkan diri kepada Tuhan, doanya itu didengar, dijawab oleh Tuhan. Ada kuasa dalam doanya. Mazmur 6 ayat yang ke-10, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Syaratnya adalah mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, pada waktu senang dan pada waktu susah. Bukan hanya pada waktu susah kita mau mencari Tuhan, tapi ketika hidup kita mengalami kesenangan dan kenyamanan, kita melupakan sumber kemenangan dalam kehidupan itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, doa bagaimana yang memiliki kuasa? Saudaraku, kuasa doa meminta dengan iman. Berdoalah dengan iman, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dalam Yakobus pertama, Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai 7, bahwa berdoalah meminta dengan iman. Berdoa dengan iman itu artinya walaupun tidak melihat, yang kita doakan itu belum terjadi atau belum melihat jawaban Tuhan, tapi kita tetap percaya. Dalam hidup ini ada fakta dan janji, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Orang yang beriman memegang janji Tuhan, karena janji Tuhan iya dan amin, dan tidak pernah berubah. Firman Tuhan itu tak pernah berubah. Artinya Tuhan pasti menjawab doa kita. Sesuai dengan catatan kita malam hari ini melihat, ya, surat Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-6 dan ke-7, bahwa orang yang meminta dengan iman, Tuhan akan menjawabnya. Yang pertama. Yang kedua, berdoa dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan. Ya, jangan ketika hancur hati kita hancur beneran. Kita sering datang kepada Tuhan ketika sudah mengalami kelepasan, kelegaan, kita mulai mengabaikan Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang tidak menyadari bahwa ketika sudah lepas dari kesusahannya, dia sudah mulai menganggap rendah ibadah itu, sudah mulai melupakan ibadah itu. Dia sudah menganggap bahwa dia sanggup melewati kehidupannya. Ya, saudaraku,
yang dikasih Tuhan, saya mau mengingatkan saudara pada malam hari ini bahwa Tuhan sanggup berperkara dalam kehidupan saudara. Baik di waktu-waktu susah, di musim paceklik sekalipun, jika engkau mau datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan, disitulah Tuhan akan bekerja dalam kehidupan saudara. Membaca Mazmur pasal 51 ayat 19 ya. Orang yang hancur hati adalah orang yang selalu siap dihajar. Kenapa banyak orang menolak firman Tuhan? Karena hatinya keras. Karena hatinya keras. Kalau orang Israel dikatakan tegar tengkuk, ya kan? Ya, tegar tengkuk itu bebal. Ya, bebal itu seperti Nabal. Ya. Nabal orangnya, Nabal namanya, bebal orangnya. Nah, itu pengertiannya adalah bahwa orang yang tidak mau diajar, orang yang tidak mau diajari di jalan yang benar, saudaraku yang dikasih Tuhan. Orang yang hancur hati adalah orang yang selalu siap diajar, ditegur, dididik, dan diproses untuk didewasakan oleh Tuhan. Ya, itu orang Kristen yang rendah hati. Bukan orang Kristen yang sombong hati, yang selalu memberikan koreksi kepada orang lain, yang selalu memberikan nasihat himbauan kepada orang lain, yang selalu memberikan kritikan kepada orang lain. Harusnya sadar dengan rendah hati, apa yang sudah aku perbuat Tuhan. Sudah hancur hati dulu, supaya siap diajar, ditegur. Ya. Bagaimana, saudaraku? Apakah kita menyadari bahwa kita itu orang-orang yang keras kepala, saudaraku yang dikasih Tuhan? Sadar atau tidak sadar bahwa kita itu pada dasarnya adalah orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang tegar hatinya, ya kan? Kenapa? Karena sulit diajar, karena sulit berubah, karena sulit ditegur, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan yang ketiga, memiliki motivasi yang benar dalam berdoa. Bagaimana sih memiliki motivasi yang benar dalam berdoa? Ya, ketika kita berdoa adalah bukan untuk memuaskan hawa nafsu, bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri saja. Ya, dalam Yakobus pasal yang keempat ayat kedua dan ketiga dikatakan doa yang benar lahir dari motivasi yang benar pula. Ada motivasi yang benar, ada sesuatu yang mendasari dari doa yang benar, saudaraku. Ada banyak orang berdoa, ya, yang memerintahkan Tuhan. Sudah tahu, ya, kalau memilih jodoh, pilihlah pasangan seimbang sehingga menyesuaikan dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi ada banyak orang Kristen yang ngotot, yang memaksa Tuhan untuk membenarkan pilihannya. Sudah tahu calon pasangannya tidak seimbang, sudah tahu pasangannya tidak seiman, tapi tetap memaksa Tuhan. Tuhan, ini adalah kayaknya jodohku, Tuhan lancarkan. Bayangkan, saudaraku yang dikasih. Kadang-kala orang yang terlalu buta dalam hal kebenaran, ketika dia bermasalah dengan pasangannya dan mengambil keputusan untuk pisah, untuk bercerai, dia berdoa kepada Tuhan, kalau ini yang terbaik Tuhan, ya kabulkanlah. Mau cerai aja doa, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Terus ada sesuatu hal yang lain yang harus membuat keputusan, ya. Apakah ini sejalan dengan kebenaran firman Tuhan? Ya. Ketika bekerja, kita tidak dengan sungguh-sungguh bekerja, kita malas bekerja, kita tidak bisa mempertanggungjawabkan tugas dan kewajiban kita, kita berani berdoa, Tuhan berkati aku, Tuhan berkati pekerjaanku. Dari mana dasarnya Tuhan itu menjawab doa itu, sehingga kita bisa memaksa Tuhan untuk memberkati apa yang sudah kita kerjakan? Wong kita kerjanya aja malas, kita kerjanya aja tidak siap, kita kerjanya aja tidak selesai.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana mungkin doa kita itu dapat dibenarkan oleh Tuhan? Renungan malam hari ini, ya, Tuhan berkati hidupku, berkati rumah tanggaku. Sementara ketika kita diajak untuk datang ibadah, ketika kita diajak untuk bersekutu bersama, kita selalu punya alasan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari mana dasarnya Tuhan menjawab doa kita? Sehingga kita bisa berkata, Tuhan berkati hidupku, berkati rumah tanggaku, berkati pekerjaanku. Kita datang ibadah aja sudah tidak serius. Sudah miris, sangat-sangat miris. Kehidupan orang Kristen zaman sekarang kebanyakan itu sangat memprihatinkan. Kenapa? Ya, ibadah itu sesuatu yang tidak serius. Ibadah itu sesuatu yang hanya kalau punya waktu sisa, waktu luang. Ya, kalau mau ibadah diperhitungkan jamnya. Kalau nanti ibadah jam sekian selesai, cepat kaburnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Begitukah hubungan kita ketika kita datang ibadah kepada Tuhan, di rumah Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Renungkan mulai dari sekarang, apakah kita benar-benar sungguh beribadah mencari Tuhan, atau hanya sekedar tuntutan kewajiban sebagai orang Kristen datang ibadah di gereja? Tidak ada waktu pun dalam menikmati ibadah, ya. Begitu buru-burunya melihat jam dinding berdetak ketika ibadah sudah mulai, terasa agak lama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa mengklaim Tuhan akan mengabulkan doa kita jika kita datang beribadah aja kita setengah hati? Kita tidak fokus, kita tidak sungguh-sungguh, kita hanya memberikan waktu yang sisa, ya. 24 jam satu hari diberikan dalam kehidupan kita. Ibadah yang kurang lebih durasinya 2 jam aja itu dianggap begitu lama, sementara sisanya 22 jam kita pakai semuanya. Bagaimana, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Apakah kita paham bahwa sebenarnya kita itu sangat-sangat jauh layak di hadapan Tuhan, ya? Bagaimana kita percaya diri bahwa Tuhan itu menjawab doa-doa kita? 2 jam waktu beribadah aja itu terburu-buru, itu pun telat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memprihatinkan. Meminta Tuhan memberkati ibadah telat datangnya, ya. Bisakah kita berkata, Tuhan tolong saya, Tuhan jawab doa saya, Tuhan kabulkan doa saya, sementara kita tidak memberikan respon balasan yang baik, apa yang menjadi respon yang terbaik dalam kehidupan kita terhadap Tuhan, ya. Tuhan itu nomor sekian dari kebanyakan orang Kristen. Kenapa? Karena waktu yang diberikan kepada Tuhan itu hanya waktu-waktu yang sisa. Semuanya waktu untuk kita nikmati, ya, waktu untuk jalan-jalan, waktu untuk keluarga, waktu untuk bekerja. Padahal Alkitab mengatakan 6 hari lamanya engkau sudah bekerja, ya. Tinggal 1 hari kita disuruh berhenti untuk menikmati kebersamaan bersama Tuhan, keluarga, dan saudara-saudara seiman yang lain. Kenapa kita tidak bisa menikmatinya, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Milikilah motivasi yang benar ketika kita berdoa kepada Tuhan, supaya doa kita itu ada kuasanya, penuh dengan kuasa. Yang keempat, yang terakhir, memiliki hidup yang benar, sehingga doa kita penuh dengan kuasa. Amsal 15 ayat 8-29 itu menjelaskan bahwa orang yang memiliki hidup yang benar, doanya kepada Tuhan itu powerful, ya. Artinya hidup dalam pertobatan atau lahir baru dalam Kristus, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Alkitab mencatat doa orang benar besar kuasanya. Orang-orang benar dikenan Tuhan karena mereka berdoa dengan tulus hati dan dalam iman yang teguh. Apapun yang
mereka minta pastilah sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Ketika kita meminta kepada Tuhan, pasti berkenan kepada Tuhan dan Tuhan pasti jawab. Seringkali ketika kita meminta kepada Tuhan hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita, kita terlalu egois, hanya untuk kebutuhan-kebutuhan kita saja yang kita nikmati. Kita nikmati itu hanya kita nikmati sendiri, saudaraku. Dengan alasan ya bahwa kita tidak bisa, tidak punya, tidak diberi kemampuan ya karunia memberi, sehingga semuanya kita nikmati sendiri. Ya, adakah di antara kita yang sedang salah dalam berpikir tentang kehendak Tuhan? Mari kita meluruskan niat hati kita supaya doa-doa kita itu penuh dengan kuasa. Doa itu berkuasa membuat orang hidup dalam damai sejahtera. Orang yang serius dalam doanya kepada Tuhan, hidupnya ada dalam damai sejahtera, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kehidupannya dituntun dalam kebenaran, serta hidup dalam berkat kemurahan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, orang Kristen yang hidup tanpa doa adalah orang Kristen yang rapuh, orang yang mudah putus asa, dan akan mengalami banyak kegagalan dalam hidupnya. Kalau hari Minggu ya kita diperhadapkan pilihan mau gagal atau berhasil. Saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini salah satu poinnya supaya kita menikmati hidup dalam keberuntungan, dalam kemurahan Tuhan, milikilah doa yang penuh kuasa. Ya, yang pertama meminta dengan iman. Yang kedua, berdoa dengan hati yang hancur kepada Tuhan. Yang ketiga, memiliki motivasi yang benar dalam berdoa. Dan yang keempat, memiliki hidup yang benar di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah memiliki keempat kriteria ini, tanpa harus meminta kepada Tuhan pun, Tuhan sanggup memberkati kehidupan kita. Jika engkau orangnya yang percaya, katakan amin. Jika engkau malam hari ini ya memiliki motivasi yang benar, hidup yang benar, dan menjadi pelaku firman tanpa harus meminta pun, hidupmu pasti menerima berkat kemurahan Tuhan. Jika engkau orangnya percaya pada malam hari ini, katakan amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak saudara menyanyikan sebuah lagu, Engkaulah Kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat bergema
sukacitaku. Engkaulah yang baik, Yesus Engkau Tuhan, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbananmu di kayu salib. Engkau mati bagi kami, Engkau selamatkan kami. Hidup kami ini Tuhan hanyalah debu. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu pada malam hari ini. Kami mau merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyadari bahwa kami sangat butuh Engkau Tuhan. Kami punya kerinduan untuk selalu menyenangkan-Mu Tuhan. Beri kami kekuatan untuk hidup dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami membuka hati Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya kami akan menikmati kemenangan bersama dengan Engkau Tuhan. Karena firman-Mu berkata bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya itu diberkati oleh Tuhan, hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Dan kami tidak akan pernah ragu Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang tak menepati janjinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mau berdoa untuk saudara yang mengikuti live streaming pada malam hari ini. Kiranya saudara dalam berkat kemurahan Tuhan, jika saudara malam hari punya respon yang benar dengan firman Tuhan, apa yang ada dalam isi hati saudara, Tuhan itu tahu. Dan Tuhan sanggup memberkati hidup dan kehidupan saudara, pekerjaan saudara, rumah tangga saudara tanpa harus meminta. Apalagi saudara mengungkapkan isi hati kepada Tuhan tanpa harus meminta pun, Tuhan itu tahu apa yang saudara butuhkan. Malam hari ini saya mau berdoa untuk saudara meminta belas kasihan Tuhan. Ya, saya mau berdoa untuk Ibu Suci. Malam hari ini kami sepakat dari tempat ini berdoa untuk Mbak Suci, untuk pergumulan Mbak Suci, untuk anak-anak Mbak Suci. Dalam nama Yesus, apa yang menjadi kerinduanmu, apa yang menjadi keinginanmu, apa yang menjadi mimpimu, apa yang sudah menjadi pekerjaanmu, Tuhan sanggup memberkati lebih daripada apa yang kau kerjakan dan apa yang engkau pikirkan. Berkat yang baru, berkat yang tidak lazim itu Tuhan sanggup memerintahkan dalam kehidupanmu jika engkau percaya dan tetap memelihara hidup yang benar di hadapan Tuhan, hidup yang menyenangkan Tuhan dan menjadi kehendak Tuhan dalam setiap pekerjaan-pekerjaanmu. Malam hari ini kami sepakat dalam berkat nama Yesus. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati mimpimu, rencanamu, pergumulanmu. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaanmu. Dan bahkan Tuhan sanggup menambahkan kapasitas yang lebih dari sebelumnya. Tuhan sanggup memberikan berkat yang baru di setiap hari dalam hidupmu. Berkat yang tidak lazim diperintahkan mendatangi hidupmu. Berkat kesehatan menyertaimu, berkat sukacita menyertaimu, berkat damai sejahtera itu menjadi bagianmu dalam berkat nama Yesus.
Malam hari ini juga berdoa untuk Pak Victor dan keluarga, Bu Erlina, Charles, Owen, Noni, juga Ama, juga orang yang bekerja di rumah. Malam hari ini dari tempat ini kami mau sepakat berdoa kepada Tuhan bahwa Tuhan itu mendengar isi dan jeritan hati keluarga Pak Victor. Dalam berkat nama Yesus, kami meminta pada malam hari ini kepadamu Tuhan. Tuhan menjagai, Tuhan memproteksi, dan Tuhan membersihkan dari segala sakit penyakit dalam nama Yesus. Berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat tahir dari segala sakit penyakit. Dalam berkat nama Yesus, kekuatan sukacita, kekuatan damai sejahtera, kekuatan untuk menerima berkat Tuhan, dan kekuatan untuk menjadi berkat bagi banyak orang dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam berkat nama Yesus diberkati Pak Victor dan keluarga, diberkati pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakannya, diberkati segala mimpi, rencana ke depan, diberkati Ama dengan sukacita, damai sejahtera. Tuhan nyatakan bahwa kesehatan menjadi bagian Ama. Dalam berkat nama Yesus, berkat yang baru, berkat yang tidak lazim diperintahkan mendatangi keluarga Pak Victor. Dalam nama Yesus, berdoa untuk Bapak Pendeta Edi Cahya yang ada di Solo, yang masih memiliki kesempatan untuk bersekutu, bergabung bersama kami malam hari ini. Dari Purwokerto kami sepakat berdoa kiranya Tuhan memberkati Pendeta Edi bersama keluarga, anak-anak, menikmati berkat kemurahan Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, ya, berkat penghiburan dalam setiap pekerjaan pelayanan menjadi bagian keluarga Pak Pendeta Edi. Dalam berkat nama Yesus, berkat-berkat yang baru, jiwa-jiwa yang baru, kemurahan Tuhan diperintahkan untuk mendatangi keluarga Pak Pendeta Edi dalam nama Yesus. Berdoa untuk Ibu Titi yang ada di Mipiran bersama dengan keluarga, bersama dengan Pak Stephen, bersama dengan anak-anak, Diki, Nathan, juga Olin. Malam hari ini dari Purwokerto sepakat berdoa untuk keluarga Ibu Titi yang ada di Mipiran. Dalam berkat nama Yesus, berkat kemurahan Tuhan itu menjadi nyata dalam keluarga Bu Titi. Berkat kesehatan, berkat sukacita, damai sejahtera, dan bisa menikmati hidup bersama keluarga, anak-anak dalam berkat nama Yesus. Diberkati rumah tangga, diberkati anak-anak, diberkati pekerjaan, diberkati warungnya. Dalam nama Yesus, berkat yang baru mengalir setiap hari. Dalam berkat nama Yesus. Berdoa juga untuk Mas Sunggul dan keluarga, bersama Mbak Ayu, bersama Sela. Dari tempat ini kami sepakat meminta belas kasihan Tuhan. Apa yang menjadi pergumulanmu hari-hari ini, Tuhan sudah tahu. Apa yang menjadi pergumulan hari-hari ini, Tuhan sanggup menolong. Dalam berkat nama Yesus, kami berdoa untuk keluargamu, berdoa untuk rumah tanggamu, berdoa untuk anakmu, berdoa untuk pekerjaan-pekerjaanmu, berdoa untuk warungmu. Dalam nama Yesus, berkat kemurahan Tuhan itu akan selalu menjadi bagianmu.
Apa yang menjadi pergumulanmu, Tuhan bisa dan sanggup mengatasi dan menjawabnya. Dalam kesulitanmu, Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Tuhan proteksi pekerjaanmu, hidupmu dari segala sakit penyakit. Dalam berkat nama Yesus. Berkat yang baru, berkat yang tidak lazim, diperintahkan mendatangi rumah tanggamu. Dalam nama Yesus. Berdoa untuk Pak Pendeta Musiteja yang ada di Solo. Dari Purwokerto kami mau sepakat berdoa untuk Pak Gembala. Dalam nama Yesus. Kiranya berkat kemurahan Tuhan yang tak terbatas itu menjadi bagian Pak Pendeta Musi dan keluarga, juga anak-anak, juga jemaat Tuhan yang ada di GBS Petoran Solo. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati rumah tanggamu, keluargamu, diberkati pelayananmu, diberkati pekerjaan-pekerjaanmu dan misi mimpimu. Dalam berkat nama Yesus, berkat yang baru, berkat yang tidak lazim diperintahkan mendatangi keluarga Pak Pendeta Musi. Dalam berkat nama Yesus, jiwa-jiwa yang baru Tuhan tambahkan dalam berkat nama Yesus. Berkat-berkat yang baru, kesehatan, penghiburan, sukacita menjadi bagian keluarga Pak Pendeta Musi. Dalam berkat nama Yesus, kami percaya Tuhan malam hari ini mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah pergumulan kita malam hari ini. Siapapun di antara saudara yang malam hari ini sudah bergabung bersama kami untuk berdoa sehati bersama dengan kami, saya mau berdoa untuk saudara siapapun yang sudah mendengar, melihat, menonton live pada malam hari ini. Saya mau berdoa untuk saudara dalam berkat nama Yesus. Siapapun saudara yang sudah bergabung untuk bersekutu, menaikkan pujian, seruan, dan menghadap haribaan Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu. Percayalah, dalam berkat nama Yesus ada kuasa. Dalam berkat nama Yesus, berkat yang baru, berkat yang tidak lazim itu diperintahkan mendatangi hidupmu, mendatangi rumah tanggamu, mendatangi pekerjaan-pekerjaanmu. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup mengadakan perkara perbuatan ajaib dalam kehidupan saudara. Katakan amin, amin, amin. Dalam nama Yesus, haleluya. Shalom, shalom, shalom. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saudara masih tetap kuat berdiri menari bagi Tuhan. Karena dia adalah sumber kekuatan kita. Amin. Katakan ini yang keras. Dia sumber kekuatanku. Lagi dong. Yang keras. 1, 2, 3. Hallelujah.